Iya, karena mangrove satu-satunya pohon yang mampu menyerap karbon itu 1 sampai 5 kali. Dalam 1 hektar hutan mangrove itu dia mampu menyerap karbon itu 3 ton satu hari. Dan malam dilepaskannya menjadi blue carbon, itulah oksigen murni. Begitu juga dengan padang lamun. Ya, Ge. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kembali lagi aku punya tebakan ya, Ge. Apa itu? Kalau gajah naik kereta, apa yang nampak? Gajah naik kereta. Apa yang nampak kira-kira? Waduh. Badannya aja lah keretanya tenggelam. Nampak lah nokonya aku, mana bisa gajah naik kereta? Tukang noko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Medan Atas TV. Mengabarkan dan mencerdaskan. Aku Oge. I'm Black. Kali ini kita di rubrik Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Black, Iya, Bang. siapa Kedan Ngopi kita hari ini? Wih, top player nih, Bang. Nah, apa Dia- aja cluenya? Apa? Aktivis. Aktivis. Cerita-cerita hutan-hutan. Oke, sering masuk hutan. Sering masuk hutan. Beberapa kali dapat penghargaan juga. Artinya ini banyak ilmunya ini ya. Wah, jelas. Wah, daripada sahabat Emah penasaran, kita panggilkan aja aktivis mangrove, Abang Da Wibi Nugraha. Sehat Abang Da? Sehat, Ya, Bang. sehat. Pamit. Iya Bang. Ya. Malam, Bang. Malam. Udah lama aku nggak ketemu Bang Wibi. Iya, betul. Karena kebetulan aku tahu juga nih, Abang sering komunikasi sama Bang Bibi kan. Rindu juga aku Black. Rindu. Rindu Bang Jangan Wibi. berat, kata Dilan. Itu kata Dilan. Kata Dilan. Kataku enggak. Kata Bang. Bang Wibi, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Aktivitas hari ini lancar. lancar. Alhamdulillah. Terima kasih Bang ya, udah dapat hadir di rubrik dan ngopi kita kali ini. Kami ingin ngorek-ngorek nih pengalaman-pengalaman yang udah Abang lalui di sebagai aktivis mangrove juga kan. Jadi kita ingin tahu nih Bang, ilmu-ilmu yang bisa kami dapat lah nantinya dari informasi-informasi Abang kan. Pastinya banyak ilmunya Black. Waduh Bang, macam di laut sana lah pokoknya. Iya. Ampun lah. Jadi Bang, sebelum Abang menjadi aktivis mangrove, latar belakang Abang sebelumnya kira-kira apa Bang? Bisa Bang jelaskan kira-kira? Ya, kalau dari keluarga, ayahku di BUMN PT Timah, Bangka. Betul ayah, salah satu pejabat. Ya, kalau kebetulan aku anak nomor 2, kami 5 bersaudara, 4 laki-laki, paling kecil perempuan. Gitu. Ya, aku lahir di Pulau Bangka. Pulau Bangka Bang ya? Lahir di Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Ya, pulau kami kaya akan timah Betul. dan lada. Cuma sekarang aku di Medan dari 2002. Dari 2002. Ya. Berarti yang punya martabak Bangka itu Abang bukan? Kalau di sini orang bilangnya martabak Bangka. Oh iya, Kalau kami di Bangka bilangnya itu hok lopan. Hok lopan. Iya, Bahasa apa itu Bang? kurang tahu aku. Belum tahu. Oh, Bahasa berarti Bangka pastinya. Bahasa ya, iya. mungkin istilah yang udah Cina, dipakai ya. bahasa Chinese Bangka. Nah, Bang Wibi, jadi apa yang membuat Abang sampai akhirnya di titik, oh, aku harus mendalami, aku harus mengabdikan diriku sebagai pelestari mangrove. Betul. Hal-hal apa yang membuat Abang memilih itu? Faktor-faktor apa yang Ini kadang-kadang pertanyaan yang paling aku nggak mau jawab. Waduh. penuh rasi ya Bang Wibi itu berarti ya? Kenapa? Karena di sini terakhir aku harus flashback banyak perjalanan waktu gitu. Tapi kalau ditanya kenapa aku akhirnya memilih mangrove sejak tahun 2006, karena ketika masih kumpul sama ayah itu kan mendiang itu, beliau bilang, Pulau Bangka ini indah, Wib, dia bilang. Hutan mangrove-nya bagus. Kalau suatu saat ada anak saya dari 5 ini, saya berharap ada satu yang jadi penggiat lingkungan.
Karena mudah-mudahan yang satu ini bisa berbuat yang baik untuk lingkungan. Itu ayah. Aku pergi merantau dari Jakarta, Medan, itu ke Pulau Sabang. Habis itu balik ke Medan. 2005 ketika di Pulau Samosir, mamaku telepon pulang ke Jakarta. Itu 24 Juni 2006 aku Baik. 26 Juni 2005 aku pulang ke Jakarta. Ketika aku pulang ke Jakarta, nggak ada kabar apa-apa, tiba-tiba nyampe bandara, aku harus ke rumah sakit RSKO, ketergantungan obat Ciracas. Di situ pas aku masuk, aku lihat adik di bawahku, Leo namanya. Yang tadinya tegap ya kan, tiba-tiba badannya cuma segini. Gitu. Dia bilang gitu, sebelumnya pernah dia telepon, "Bang, kalau aku sehat, bawa aku ngeliat Danau Toba." Oke. Permintaan. Permintaannya. Ya lu sehat dulu, gimana lu sakit kalau mau ke Danau Toba. Jadi 26 aku ketemu dia. Hari anti narkoba. Ani. Di situ dia meninggal. Oke, artinya faktor keluarga lah yang membuat abang terjun langsung mengabdikan diri sebagai pelestari mangrove. Karena Iya. ada pesan orang tua tadi Iya, gitu ya. iya. Walaupun sebenarnya dalam proses perjalanan hidup abang tidak ada terkait memahami tentang mangrove gitu. Nggak ada. Enggak ada. Cuma dari kecil ya memang rumah kami dikelilingi laut. Oke, baik. Dan rumahku itu di Sungai Liat. Hmm, Sungai Liat itu kan 100 meter udah Laut Cina Selatan. Oke. Jadi setiap hari aku mandi di situ, main mangrove di situ, ngeliat buaya. Artinya bang, sejak tahun berapa nih abang betul-betul fokus di mangrove ini? 2006 Dari 2000. Dari 2006 2006 sampai sekarang. sampai hari ini. sampai hari Wah, ini. artinya sudah 16 tahun bang ya? Betul-betul. Ya, gitu. Sudah 16 tahunan. Sejauh ini bang, apa kira-kira yang membuat abang nyaman? Mungkin di dalam hutan. Di dalam hutan ku dapatkan semuanya. Dapetin apa tuh Bang, kira-kira? Rasa hormat, Rasa hormat ya. Dihargai. oleh Ya dihargai sama makhluk-makhluk yang ada di dalam itulah. Waduh. Ya ketika masuk ke dalam itu mereka tidak pernah ganggu. Ketika aku masuk ke sana lutung itu nggak pernah ganggu. Ketika aku masuk ke sana buaya itu nggak pernah ganggu. Ya kan? Dan orang bilang ada harimau akar, macan akar nggak pernah ganggu. sampai dengan sekarang bang. Dari Iya. abang terjun pertama kali. Iya. Ada orang bilang ada king cobra nggak pernah ganggu, ada ular piton nggak pernah ganggu. Kan insting mereka bilang kita nggak ganggu. Artinya abang nyaman ketika masuk ke dalam hutan mangrove itu? Ya seperti aku bilang tadi, di dalam hutan itu aku menemukan Rasa damai. luar biasa rasa nyaman dalam hidup, kenyamanan segala macam. Dan ketika orang tanya kenapa aku nanam mangrove ya aku pengen ketemu adekku. Oke. Dan itu abang rasakan ketika abang masuk ke dalam hutan, abang menanam mangrove, abang merasakan ada energi dari keluarga adik abang, dari ayah abang gitu. Semangat-semangat mungkin yang dahulunya. Ya gimana kalau aku bilang ya cuma seorang perantau yang tahu sakitnya menahan rindu, Betul sekali. sakitnya menahan lapar gitu. Jadi aku nanam mangrove, tujuan pertama aku bikin rumah untuk lutung. Bikin rumah untuk lutung biar mereka tak lagi ke pemukiman, nggak lagi mereka diganggu. Yang kedua ya aku pengen ketemu adikku Leo. Dan aku pengen ketemu ayahku. Dan abang merasakan ketika abang di dalam itu. Iya. Karena memang kita ketahui ketika orang telah melekat dengan hutan, memang banyak pembelajaran yang didapatkannya. Menyatu dengan alam itu memberikan energi positif bagi kita dan kita memahami bahwasanya hidup itu lebih berarti. Begitu, Bang? Iya. Ya makanya ketika aku sudah di hutan mangrove,
Aku bilang sama mamaku di Jakarta, sama keluarga di Jakarta, dan sama istriku. Kalau suatu saat nanti aku meninggal, tolong kuburkan aku di lokasi hutan mangrove yang pernah aku tanam. Wah, luar biasa memang pengalaman Bang Wibi nih. Ya itu permintaanku pribadi. Dan akhirnya kita ketahui nih, dengan proses dari 2006 itu Bang Wibi lebih mendalam, lebih memahami mangrove, walaupun ternyata ada sisi emosionalitas di dalam itu, Bang. Betul. Tapi aku pikir itu tidak menjadi masalah juga, Bang, ya, walaupun ada sisi emosionalitas. Ya, ketika aku nanam, aku selalu berdoa gitu. Ya, Bismillah, aku selalu salawat gitu. Harapanku kalian kutanam bukan sekedar kutanam, tapi harus kupastikan hidup dan tumbuh. Karena setelah tumbuh, kau akan menjadi pohon, dan kau akan menjadi rumah bagi burung, bagi ular, bagi udang, kepiting, dan lain-lain. Dan bisa menjadi sumber kehidupan. Ya, makanya bukan sekedar ditanam. Pohon itu bukan sekedar ditanam, tapi harus dipastikan tumbuh dan hidup. Baik. Betul. Gitu. Baik. Itu bagiku pribadi gitu. Jadi bukan nanam berapa banyak, berapa luas, enggak. Kebanggaan seorang aktivis mangrove. Ya, dan mohon maaf, saya tidak menyebutkan nama embel-embelku seorang aktivis mangrove. Aku lebih suka dibilang tukang nanam mangrove. Aktivis itu terlalu tinggi bagiku. Pegiat juga nggak mau. Enggak. Aku tukang nanam. Karena nanam. kerjaku memang nanam gitu. Nanam mangrove. Ya kenapa aku nanam mangrove? Salah satunya, aku pengen mengabdi untuk negeriku. Baik. Dan ini sudah dilewati Bang Wibi Black. Dan ternyata kita ketahui juga Bang Wibi ini dari 2006 ke 2022 ini telah mendapat prestasi yang luar biasa dari negara. Salah satunya kayak Bang Wibi ini pernah diundang langsung Presiden mendapat penghargaan Warna Lestari dari Kementerian Lingkungan Hidup. Wah, dan aku lebih merasakan, lebih masuk ke dalam diri, ternyata semangat Bang Wibi dengan latar belakang yang disampaikan tadi betul-betul menjadi motivasi Bang Wibi untuk berhasil dan berbuat untuk negara ini. Nah, ini ada piala dari tim kita, kru kita. Tolong diambil Black. Siap. Ini piala Bang Wibi yang didapatkan juara 1 Warna Lestari. Warna Lestari. Dan diundang langsung bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Nah, bisa dijelaskan Bang Wibi, bagaimana Abang bisa mendapatkan penghargaan ini dan apa yang Abang lakukan sehingga negara melihat, wah ternyata ini luar biasa dan ini layak diberi apresiasi. Dan dalam kategori kader konservasi alam. Iya. Permisi Bang. Kalau aku bilang ini adalah bentuk perhatian dan bentuk cinta pemerintah Republik ini terhadap kami, terhadap saya pribadi yang nanam mangrove. Saya nggak pernah mimpi bisa dapat ini gitu. Tapi berkat teman-teman media, ya laporan-laporannya, pemberitaannya dapat ini. Jadi kalau kenapa bisa dapat ini, mungkin dinilai dari perbuatan aja. Di mana aja sudah nanam gitu. Tapi kalau ditanya di mana aja sudah nanam, Langkat, Deli Serdang, Tapteng, Sibolga, Batam, aku nanam di sana. Jadi mungkin dari tim KLHK sendiri menilai mungkin pantas. Dan memang pantas Bang. Kami juga merasa apa yang Abang lakukan ini layak diapresiasi dengan penghargaan negara. Dan saya tidak dibesarkan oleh suatu kelompok. Saya dibesarkan oleh media.
Makanya sampai hari ini kelompokku nggak punya legalitas. Iya, nggak punya legalitas. Walaupun banyak yang nawarkan untuk menjadikan sebuah komunitas yang punya legalitas, aku tetap bilang enggak. Kenapa enggak? Aku takut kalau dikasih duit. Takutnya kenapa? Ya itu tadi. Takut enggak terkejut dapat duit banyak, bingung mau diapain duit ini. Nah, ini dia Bang. Memang berbicara tentang hutan mangrove, bicara tentang aktivis lingkungan hidup, banyak hal yang masih menjadi pertanyaan kami Bang. Karena memang ada aktivis-aktivis mangrove ini yang juga tidak menanamkan jiwa idealitas dalam dirinya, sehingga bisa memanfaatkan keaktivisannya untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Tapi jangan jawab dulu Bang, nanti kita jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat Hema, jangan kemana-mana, tetap di Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Oke sahabat Emma, balik lagi di Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Masih bersama dengan Bang Wibi Nugraha, Aktivis, nggak mau di Bang Wibi. tukang nanam mangrove. Tukang tanam. Oke, baik. Mangrove. Kita lanjut Black. Oke Bang, seperti yang disampaikan Bang Oge tadi Bang. Pendapat Abang terhadap aktivis-aktivis mangrove lah kita katakan. Yang punya kepentingan pribadi nih Bang. Gimana Bang berpandangan kepada orang seperti itu? Yang terkait reklamasi Bang. Betul. Karena kan banyak nih, ada aktivis lingkungan yang tidak apa ketika ada reklamasi. Tapi ada juga aktivis lingkungan menolak reklamasi. Nah, itu bagaimana Abang memandang tentang reklamasi ini? Kalau dari sisi pribadiku sendiri menilai tentang reklamasi, kenapa ada reklamasi? Pasti karena ada kebutuhan. Baik. Betul. Kebutuhan terutama kurangnya lahan darat. Oke. Maka dibikin reklamasi. Kan begitu. Namun reklamasi bagiku pribadi ya aku sendiri tidak menolak reklamasi. Yang penting turunkan tim terbaik untuk mengkaji dampak reklamasi. Betul. Nah, setelah reklamasi terjadi, apa yang akan terjadi untuk masyarakat sekitar? Terutama terhadap saudara-saudara kita yang mencari kehidupan di laut. Betul. Baik. Gitu. Itu harus dikaji. Jangan asal-asal reklamasi aja, harusnya mereka ke sana cuma 1 jam, gara-gara reklamasi mereka harus 3 jam. Kan mereka harus butuh minyak untuk itu. Terkait kawan-kawan yang pro dan kontra terhadap reklamasi, ya itu balik ke pribadi masing-masing. Gitu. Tujuannya apa? Gitu. Betul. Ya, kalau tujuannya jadi aktivis mangrove, ketika ada reklamasi, reklamasi itu diributi, ya harus dilihat lagi, gitu. Betul. Bagaimana kajiannya Bang ya? Iya. Betul. Ya, bagaimana kajiannya dan bagaimana pola komunikasinya dengan yang membuat reklamasi. Karena kalau yang paling penting dalam hal ini adalah komunikasi. Dan yang membuat reklamasi pun kan nggak asal-asalan. Mereka punya tim yang hebat segala macam. Ya mungkin yang ini yang merasa aktivis mangrove ini nggak diajak, jadi dia buat gerakan. Tapi jangan gara-gara satu orang kegiatan reklamasi ini yang bermanfaat untuk sekian banyak orang, sekian banyak usaha gagal. Makanya saya minta kalau untuk reklamasi, ya yang membuat reklamasi silahkan turunkan tim terbaiknya, kaji betul. Kaji betul. Apa dampaknya terhadap lingkungan? Apa dampaknya terhadap masyarakat? Itu. Wah, luar biasa ini. Ini semakin menarik ini Black. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu nih Bang. Minum dulu. Tak elok pula Kedan Ngopi. Tak ngopi kan begitu. Ini kopi kita dari 05 Kopi Bang di Jalan Tanjung Mulia.
Oh, mantap ini. Mantap. Maka tadi saya bilang kan, sebetulnya pengen minta satu lagi karena memang Iya, enak bisa, rasanya. bisa, Bang, bisa. Nggak pandai pula minum pakai sedot gini kan. Oh gitu ya. Nah, Siap. maklum lah, orang kampung jadi memang begini. Aduh, Bang Wibi ini memang penuh dengan kesederhanaan. Betul bang. Orang sosok-sosok kayak gini 10 orang aja bang. Guncang dunia. Aduh. Baik, Bang Wibi, kita lanjut. Nah, memang aku tertarik dengan bahasa Bang tadi. Reklamasi ini tidak melulu harus ditolak kan gitu. Betul. Kalau Ada. memang ada kajian mendalam, Iya. dampak-dampak positif ataupun dampak negatif dan itu diflurkan dengan komunikasi, Betul. aku pikir ini bisa menjadi hal yang lebih baik karena banyak manfaatnya juga kan begitu. Betul. Iya. Nah, tapi memang kita ketahui reklamasi itu bisa memperbaiki yang namanya abrasi, Iya, pengikisan garis Darat. pantai. betul. Tapi satu sisi lagi bisa merusak ekosistem, Iya. kan begitu. Dan reklamasi juga bisa menambah PAD misalnya. Nah, bagaimana Abang melihat kajian sisi positif dan negatif di reklamasi ini? Kalau sisi negatifnya ya seperti tadi dibilang, pasti ada yang dikorbankan dalam arti kata ekosistem yang tadi di situ udang, di situ kepiting, terjadi reklamasi, mereka tak ada lagi di situ. Nah, yang tadinya ada kehidupan yang lain di situ, nggak bisa lagi mereka di situ. Namun kalau dari saya pribadi meminta kepada pihak yang ingin melakukan reklamasi, ya harus ada tim-tim, harus ada sosok-sosok yang hebat, sosok-sosok yang memang piawai, libatkan juga penggiat-penggiat lingkungan, libatkan juga aktivis-aktivis mangrove, karena kalau biasanya reklamasi itu kan di laut ataupun di pinggir laut gitu kan ya, libatkan. Betul. Libatkan para kawan-kawan yang aktivis mangrove, yang berkegiatan di terumbu karang, yang berkegiatan di konservasi penyu, libatkan juga mereka. Ajak mereka diskusi agar ketemu. Kalaupun terjadi ekosistem yang rusak, kan tidak mungkin kita hilangkan total tingkat kerusakan itu, tapi minimal kan bisa diminimalisir. Makanya teman-teman yang berkegiatan di sekitar laut dan pantai, ajak mereka diskusi. Kuncinya adalah komunikasi yang baik. Baik, Bang. Kita ketahui nih, mangrove ini adalah salah satu poin untuk sumbangsi paru-paru dunia. Ya. Dan Indonesia, kita ketahui untuk seluruh dunia, sumbangsinya 21%. Mangrove di dunia itu ada di Indonesia. Iya. Nah, ketika mangrove-mangrove ini dihilangkan, dijadikan reklamasi-reklamasi oleh siapapun itu, penguasa ataupun pengusaha, apakah ini tidak bisa mengganggu? Apakah ini tidak mengganggu tatanan paru-paru dunia? Lapisan ozon bagaimana? Terus lingkungan kita semakin tidak sehat dan sebagainya. Ya, pastinya kalau ada terjadi pengerusakan hutan mangrove yang akan berdampak. Pasti berdampak ya. Pasti itu berdampak. Ketika reklamasi dilakukan, apakah hutan mangrove tidak rusak? Kalau reklamasi dilakukan di pinggir laut dan tengah laut, ya berimbasnya selain ke mangrove dan yang kehidupan biota lainnya. Biota lain di laut. Maka tadi saya bilang, undang para penggiat-penggiat lingkungan yang beraktivitas di laut, panggil ahli-ahli laut, panggil ahli-ahlinya untuk berdiskusi tentang itu. Gitu. Harus dikaji benar-benar ya bang. Iya. Ya? Jadi jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang menyalahgunakan gitu. Iya. Tidak memberatkan di satu pihak. Iya, dan juga jangan sampai ada sesuatu yang mengganjal di hati kawan-kawan. Kenapa aku nggak diajak? Dilibatkan, Kenapa gitu begini ya. nggak dilibatkan? Saya rasa mungkin karena kenapa nggak dilibatkan? Mungkin pihak yang mau melakukan reklamasi nggak tahu namanya, ya kan? Nggak tahu alamatnya. Baik. Kan tak kenal maka tak sayang ini semua gitu. Tapi kita lebih dalam lagi nih Bang. Aktivis lingkungan mangrove lah kita katakan. Di Indonesia khususnya, banyak juga yang
bermain, bekerja sama dengan pengusaha, penguasa yang menjadikan suatu reklamasi di pantai-pantai manapun itu. Ketika tidak didengarkan, mereka terus demo, mereka aksi kan gitu. Tapi ketika sudah jumpa, ada proses deal-dealan untuk kepentingan pribadi, mereka diam. Nah, abang melihat ini bagaimana? Ya, kalau saya melihat itu apa ya? Ya, kalau saya pribadi miris gitu ya. Tapi kan itu balik ke pribadi masing-masing. Nanam mangrove itu untuk cari kaya atau memang mau menyelamatkan alam Indonesia. Tinggal pilih. Dua pilihan itu aja bang ya? Iya, Tapi abang menyadari nggak bahwasanya ada aktivis-aktivis lingkungan yang memperkaya diri dari mangrove? menyadari, Banyak. menyadari. Itu disebut oknum lah ya bang ya? Jadi jatuhnya. Ya, saya bilang ya itu apa ya? Tidak semua kami yang tukang nanam seperti itu, Iya. Oke. gitu. Tidak. Kalaupun ada yang seperti itu, pasti mereka-mereka yang saya anggap mereka apa ya? Ya, pintarnya jauh dari kami. Wah, luar biasa. Kali-kalinya jago, baginya kurangnya ya. Ya. Makanya Bang Rian sama Bang Lek, saya sangat bersyukur tidak diberikan keahlian main laptop, main komputer, bikin proposal. Saya nggak pandai itu, Hal mendasar yang gitu bang. Baik. nggak pandai saya. Maka saya bersyukur gitu. Tapi bukan berarti kita katakan kebanyakan aktivis lingkungan seperti itu, Bang ya, bukan. Tapi enggak. memang ada oknum-oknum yang melakukan hal itu. Iya. Di Republik ini masih sangat-sangat banyak sosok-sosok yang betul-betul hidupnya berjuang untuk alam dan mangrove Indonesia. Baik. Dari yang Kita- tidak kita- bekerja sama sekali sampai yang punya kedudukan. Kita sepakat itu, Bang. Sepakat bang. Nah, Bang, berbicara reklamasi lagi nih, Bang. Memungkinkan tidak ketika dilakukan reklamasi ada kita katakanlah kerusakan ekosistem, ada hutan mangrove yang dihancurkan, memungkinkan nggak reklamasi itu disediakan satu titik atau beberapa titik untuk nanam mangrove lagi? Wah, itu ide hebat itu kalau ada begitu. Berarti win-win solutionnya dapat ya? Nah, itu dia artinya hutan mangrove yang dirusak dijadikan reklamasi, tapi ada beberapa spot yang ditanam lagi mangrove. Walaupun sebagian yang ditanam di reklamasi ini dibangun misalnya objek wisata, misalnya kayak di Palm Island, Resort, Dubai, resort ataupun apa. Itu memungkinkan. Sangat. Pernah dilakukan di Indonesia. Kayak misalnya Indonesia kita tahu nih ada reklamasi di Jakarta, Benua. ada Teluk Benoa, Bali kan gitu. Ah. Banyak reklamasi yang dilakukan, tapi tidak ada tuh menanam mangrove di spot yang direklamasi. Kalau menanam di spot di reklamasi itu biasanya harus menunggu tanahnya padat dulu. Oh begitu. Tanahnya padat dulu. Jadi nggak mungkin kita nanam tanahnya masih lembek, kita tanam maupun itu propagul ataupun maupun itu yang sudah daun 4 atau daun 6. Tanahnya lembek kita tanam jangankan kena ombak, kena gelombang dikit aja dia udah ini. Makanya kita harus ditunggu. Artinya Gitu. pernah nggak kajian seperti itu, Bang? Kalau saya rasa pernah ya, walaupun saya belum pernah baca jurnalnya, tapi saya rasa banyak juga yang melakukan itu. Malah ada perusahaan perusahaan perkebunan, Baik. ya, mereka menjaga garis pantainya itu dengan menanam mangrove, Oke. gitu, ditanamin mereka. Nah, kalaulah ada reklamasi nih, Bang, butuh berapa lama bisa tanahnya itu padat dan bisa ditanami mangrove? Kalau tergantung ini ya, tergantung dari tergantung dari ininya, dari Bahan. lokasinya di mana. Misalnya lokasinya di Belawan atau lokasinya di daerah lain, ya harus dipelajari dulu kultur tanahnya. Oh, Baik. Apakah dia pasir murni, lumpur murni, atau campur.
Itu harus dipelajari dulu. Paslum ya, pasir lumpur. Harus dipelajari dulu gitu. Nggak bisa langsung reklamasi ini ditanam ini nggak bisa. Takutnya nanti ketika harapannya pohon mangrove yang tumbuh rupanya ubi kayu. Baik. Gara-gara katanya lembek kan. Iya, makanya harus seperti itu gitu. Cuma saya pribadi saya tegaskan saya tidak anti reklamasi. Betul. Baik. Namun ketika reklamasi akan dilaksanakan, turunkan orang-orang pintar, turunkan orang-orang hebat untuk mengkaji itu agar dampak kerusakan ekosistem dan biota itu diminimalisir. Betul. Dan teman-teman yang beraktivitas di pinggir pantai, laut, ajak mereka diskusi, ajak mereka ngobrol, minta masukan mereka. Betul. Baik. Bang, berbicara tentang reklamasi, banyak memang negara-negara berkembang, negara-negara besar yang berhasil melakukan reklamasi dan itu bisa menambah pendapatan negaranya. Ya, kita sebut aja Dubai. Betul. Terus Singapura juga karena kecilnya lahan teritori lahannya sehingga mereka melakukan reklamasi. Jepang, Korea Selatan, Cina juga pernah kan gitu. Namun di beberapa negara ini seakan-akan tidak ada penolakan. Padahal kita ketahui ada yang namanya peraturan ataupun regulasi tentang lingkungan hidup dunia. Itu yang kalau nggak salah siapa yang ngatur bang? Ada organisasi yang menciptakan regulasi itu dan itu tidak salah dengan reklamasi di negara-negara itu. Tapi kita ketahui semakin berkurangnya hutan mangrove, hutan bakau, itu kan betul-betul bisa membuat dunia ini ya tidak lagi bisa menghirup udara segar. Berdampak lah. Berdampak. Tuh. Iya, karena mangrove satu-satunya pohon yang mampu menyerap karbon itu 1 sampai 5 kali. 1 sampai 5 kali. Iya, dalam 1 hektar hutan mangrove itu dia mampu menyerap karbon itu 3 ton Dalam. Oke. satu hari. Oke. Dan malam dilepaskannya menjadi blue carbon, itulah oksigen murni. Begitu juga dengan padang lamun. Padang lamun itu 1 hektar dia bisa menyerap kurang lebih 3 sampai 5 ton, kan begitu. Jadi di situ dampaknya pentingnya mangrove itu. Kalau mangrove itu nggak ditanam, kalau suatu saat di studio Medan Headline ini 30 tahun kemudian mangrove nggak ada dan dampaknya 30 tahun kemudian ketika kita ngambil air sumur rasanya payau, ya jangan salahkan. Betul. Karena mangrove mencegah intruisi masuknya air laut ke darat. Nah, aku jadi semakin tertarik nih bang. Satu sisi abang menyatakan abang tidak menolak yang namanya reklamasi. Sementara banyak reklamasi dimanapun itu merusak hutan mangrove. Ya sekarang begini, yang rusak itu kan yang dijadikan reklamasi kan di satu tempat ini, Oke. ya kan? Pasti ada space lagi di belakangnya itu. Itu kan bisa dijadikan kayak kita bilang tadi, minta satu spot untuk kita jadikan benteng Mangrove. mangrove. Artinya reklamasi bisa dilakukan, tapi tempat mangrove tetap terjaga. Ya dibikin juga tempat konservasinya. Iya, Konservasinya. betul. Oke. Ya, bagaimana ya kita jaga hutan itu ya mudah-mudahan ke depannya juga ya hutan akan jaga kita gitu aja. Baik, artinya kita bisa melakukan reklamasi dengan baik untuk menambah PAD, tapi tetap Tidak hutan lupa. mangrove ada spot yang diciptakan agar tidak merusak, gitu bang ya. Ya harus begitu. Wah, Harus semakin begitu. menarik ini Black. Gitu. Baik, Sudah. tapi ini akan kita gali lebih banyak lagi Black. Akan kita gali lebih banyak lagi, tapi setelah yang satu lewat ini bang. Sahabat Hema, jangan kemana-mana, tetap di Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Oke, sahabat Hema, balik lagi di Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Masih bersama dengan Bang Tanam kita, Wibi. Bang Wibi Bang Nugraha. Wibi Nugraha. Jadi Bang, harapan apa nih sebagai seorang tukang tanam mangrove? Oke. Kedepannya mungkin ada penambahan regulasi, harapan-harapan apa yang bisa Abang sampaikan, Abang inginkan
kepada tukang tanam mangrove lainnya? Ya, kalau saya pribadi harapan saya pertama, kalau boleh saya ngucapin terima kasih ke rekan-rekan media yang selalu memberitakan tentang pentingnya pelestarian hutan mangrove, Betul. pentingnya menjaga hutan mangrove. Itu saya terima kasih sekali. Dan juga harapan saya bagaimana kita semua, hutan mangrove adalah tanggung jawab kita semua untuk menjaga dan merawatnya. Oke. Karena dari hutan mangrove kalau dijaga bisa menjadi ekowisata. Betul. Baik. Bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat yang hidup di sekitar dan di dalam hutan mangrove dengan menjadi ekowisata. Bisa menjadi tujuan wisata. Betul. Di situ orang-orang bisa bikin keripik mangrove, sirup mangrove, dodol mangrove, dan produk-produk turunan mangrove. Kopi mangrove, mana tahu ya kan? Ikan, nelayan bisa langsung jual ikannya di situ, bisa dibakar ya kan untuk makan di situ. Itu nilainya. Tapi dengan syarat hutan mangrove-nya harus lestari, harus indah. Jadi ketika orang datang pun orang, wih, betah ya di sini. Nah, gitu. Ada slogan abang nih? Ya kalau slogan dari saya pribadi ya tanamlah pohon sebelum pohon ditanam di atas kuburmu. Wah, Asik. Luar biasa. sekali, filosofinya. Ge. Nah, Bang, terkait regulasi tadi, Bang. Regulasi pemerintah terkait mangrove. Apa nih harapan Abang ataupun harapan tukang tanam mangrove lainnya, aktivis mangrove lainnya terkait regulasi pemerintah? Ya, jalankan saja. Jalankan saja regulasi yang sudah dibuat. Oh gitu. Apakah selama ini tidak dijalankan, tidak diimplementasikan dengan baik? Ya, saya rasa dijalankan. Cuma saya minta dijalankan saja. Pakai tanda kutip kan nih, dijalankan saja kan? Karena kan Penekanan. kita tahu nih banyak regulasinya, tapi mungkin implementasinya tidak seperti apa yang tertulis di kertas. Begitukah? Iya, kalau dibilang tidak dijalankan, tidak. Karena saya melihat sendiri, teman-teman juga kadang ada dari Polhut ya. Dari Polhut itu melakukan patroli, pengawasan, segala macam. Mereka melakukan itu. Namun saya tekankan di sini, regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia lewat Kementerian Lingkungan Hidup, ya dilaksanakan saja, dipatuhi, udah. Nah, ada Kalau dilaksanakan dan dipatuhi, aku rasa hutan mangrove cantik. Lestari ya. baik, Bang. Ada tidak, Bang, regulasi pemerintah saat ini yang berbicara tentang kesejahteraan pegiat mangrove? Ada. Ada. Salah satunya adalah program Pak Presiden Jokowi yang saya pribadi mengenalnya dengan HKM, Hutan Kemasyarakatan. Oke. Hutan kemasyarakatan. Jadi dibentuklah kelompok mengajukan ke kementerian lewat PSKL gitu kan. Nanti dari situ hutan itu kan pakai PIAP, peta indikasi perhutanan sosial. Oke. Setelah nanti itu turun tim dari kementerian memverifikasi clear, tidak ada konflik, tidak ada ini, tidak ada itu, akan diberikan hak kelola itu kalau nggak salah saya selama satu kelompok itu diberi hak kelola selama 25 tahun dan akan diverifikasi selama 5 tahun. 5 tahun. Nah, jadi 25 tahun ini hutan ini dikelola oleh masyarakat kelompok. Ya, mereka harus tanam itu, mereka jaga itu dan itu untuk mereka sejahtera dari situ. Oh. Itu ada. Ada, Bang, ya? Iya. Walaupun Ada. saat ini belum banyak juga pegiat mangrove yang sejahtera karena itu. Kalau teman-teman yang tidak sejahtera dari mangrove, ya mungkin saya rasa masih ada, tidak saya tepikan, masih ada. Ya, termasuk saya sendiri mungkin seperti teman-teman yang lain. Tapi kalau bagi saya dan teman-teman yang ada di grup WhatsApp kami hanya bertekad satu. Bagaimana cara mengabdi untuk negeri ini? Kita hanya bisa menanam. Ya udah, cara menanam itu ya bentuk kita mengabdi. Itu aja. Mungkin ada filosofi Abang terhadap lingkungan hutan mangrove? Ya seperti ku bilang tadi, kalau filosofiku, pohon yang ditanam akan mengeluarkan daun, akan tumbuh, hidup, mengeluarkan daun, dan setiap daunnya itu kan adalah tangan. Tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang menanamku diberi kemudahan. Amin.
diberi perhatian, Baik. diberi rezeki, kesehatan. Ya kayak orang tanya ke aku, apa bentuk perhatian pemerintah kepadamu, Wib? Gitu kan. Kau nanam nggak digaji, Betul. pekerjaan tetapmu nggak ada. Aku ngurus SIM, beres. Aku ngurus KTP, 1 hari selesai. Anakku sekolah negeri nggak bayar. Bikin KK 1 hari selesai. Itu kan bentuk perhatian pemerintah. Kemudahan. Iya. Tapi kalau dinilai bentuk perhatian pemerintah itu baru kita bilang pemerintah itu perhatian dalam kita dikasih dalam bentuk uang, ya itu balik ke pribadi masing-masing. Kalau aku pribadi sudah bisa menghirup udara di negeri ini, udah terima kasih. Sudah boleh tinggal di negeri ini, aku sudah terima kasih. Wah, luar biasa. Tidak ada negara paling enak bagiku di dunia ini kecuali Indonesia. Makanya aku harus jaga negeriku. Wah, luar biasa ini, Black. Merinding aku. Iya. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari Bang Wibi ini. Tapi Bang, aku ini dari awal masih mengganjal nih, Bang. Kenapa Abang lebih suka disebut tukang tanam mangrove dibanding aktivis mangrove? Betul. Pertanyaannya mengganjal nih ya. Apa bedanya tukang tanam mangrove dan aktivis mangrove? Sama-sama nanam setahu Aktivis itu kalau aku pribadi nggak sanggup menyandang predikat aktivis. Kenapa itu, Bang? Terlalu tinggi itu. Lah. Wow. Terlalu tinggi. Aktivis itu kan identik dengan orang-orang yang memahami segala hal. Orang-orang yang pintar. Pintar mengkritik, pintar menggurui, tapi tidak pintar menggurui dirinya. Baik. Tapi tidak pintar mengajari dirinya. Baik. Kenapa aku lebih suka memanggil diriku sendiri dengan tukang tanam mangrove, dan dimanapun ketika diminta jadi pembicara ataupun narasumber, saya selalu memohon ke pihak panitia agar nama saya ditulis sebagai tukang tanam mangrove. Baik. Karena aku orang bodoh, pertama. Bisaku hanya nanam mangrove. Bisaku hanya membibitkan mangrove. Dan bisaku hanya berteman dengan kawan-kawanku yang bodoh-bodoh juga. Jadi aku nyaman dengan posisi tukang nanam mangrove. Walaupun tukang nanam mangrove itu dalam bahasaku adalah orang-orang yang sederhana apa adanya, setidaknya kami tidak pernah mengkhianati negeri ini. Luar biasa. Gitu aja. Setidaknya aku tak pernah mengkhianati hutan mangrove. Aku tak pernah diajarkan untuk mengkhianati kawan-kawanku. Jadi aku berharap hadir di Medan Headline ini, Medan Headline TV ini, ya aku sendiri nggak pernah bermimpi bisa hadir di sini. Apalagi ini nanti pasti ditonton banyak orang di Amin. Indonesia, entah di internasional. Tapi dari aku pribadi yang lebih suka menyebut nama aku tukang nanam mangrove, ya inilah aku, inilah kami. Kami tukang nanam mangrove adalah orang-orang yang tidak neko-neko, tidak meminta apa-apa ke negeri ini, ke pemerintah. Kami hanya ingin pemerintah sayang sama rakyat Indonesia, dan kami pun akan tetap mencintai Indonesia sampai akhir hayat. Artinya tukang tanam itu lebih menyentuh, Bang ya, lebih menyatu dengan pengabdian untuk negeri. Ya, Begitu. ya, Down to earth ya. ya. Sandangan aktivis itu mungkin terlalu tinggi. Walaupun dikotominya tipis itu sebenarnya aktivis Betul. dan tukang tanam, tapi mungkin ada hal yang dimaknai Bang Wibi ini lebih mendalam terkait itu. Begitu. Makanya aku bentuk kecintaan Bang Wibi ini, aku masih bertanya nih, seperti apa, sosok apa tuh hutan mangrove bagi abang? Ya, kalau bagiku, hutan dan sungai adalah ibu. Waduh. Ya, hutan dan sungai adalah ibu. Orang bilang air adalah sumber kehidupan. Ya, kalau kita tidak jaga hutan, bagaimana ada airnya? Baik. Betul. Ya, jadi kalau mau menjaga ibu, ya jagalah betul-betul. Karena harga diri sebuah bangsa itu ada di rakyatnya. Bagaimana mereka mencintai tanah airnya. Boleh kaya, tapi jangan hianati negeri ini. Wah, luar biasa. Dikeplaus. Makasih banyak Bang Wibi. Memang diskusi dengan Bang Wibi ini sebenarnya kita ingin panjang terus karena Betul. banyak muatan Nggak terasa, ilmu. Ge. Banyak muatan ilmu yang kita dapatkan. Tapi memang
waktu kita juga terbatas Bang Wibi, dan kita harap nanti suatu saat kita bisa mengundang Bang Wibi lagi di podcast Medan Heras TV. Karena Betul. memang daging semua ini Black. Daging lah. Luar biasa. Wah, Mantap. makasih Bang Wibi. Makasih banyak Terima udah kasih, mau Bang. hadir di studio podcast kita. Sama-sama. Memberikan gambaran pencerahan bagaimana lingkungan hidup, kan gitu kan? Baik. Ya. Dan Sahabat Hema, satu lagi yang perlu aku tambahi, seperti sloganku tadi dari Black, aku bilang, tanam pohon sebelum pohon ditanam di atas kuburmu. siap. Camkan itu sahabat MH. Wah, luar biasa nih. Banyak ilmu dapat. Daging semua, ge. Terima kasih sahabat MH. Mohon maaf waktu kita juga masih terbatas Bang Wibi. Dan jangan lupa ingatkan juga Black. Jangan lupa apa? Jangan lupa ingatkan. Jangan lupa terus komen, like, share, dan follow Instagram kita medanheadlines.news. Bunyikan lonceng, sharekan ke kawan-kawan, grup keluarga, arisan Mama Glenn. Semuanya. Semua lah pokoknya, tanpa terkecuali. Siap. Baik sahabat MH, sampai ketemu kembali di episode berikutnya. Medan Headlines TV Mengabarkan dan mencerdaskan.